Ya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang Laravel, yaitu tentang pertemuan kedua ya ini ya, tentang basic configuration. Jadi di sini Laravel merupakan salah satu framework yang sangat mudah untuk dikonfigurasi. Kenapa? Karena hanya membutuhkan satu file untuk dikonfigurasi. Jadi dia dirangkum, semua konfigurasi itu dirangkum dalam satu file. Jadi itu sangat memudahkan. Nah, file itu disebut sebagai file environment configuration. Nah, di file environment configuration itu terdapat semua konfigurasi dari mulai konfigurasi aplikasi, konfigurasi database, konfigurasi SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol gitu. Inilah yang memudahkan bagi pemula ataupun profesional untuk melakukan konfigurasi awal. Jadi sangat mudah untuk pemula, jadi nggak perlu nyari konfigurasi kemana-mana, dia cukup di satu file itu saja. Nah, file itu disebut sebagai env configuration atau di Laravelnya disebut sebagai .env. Di sini tepatnya. Nah, ya di sini nih. Nah, silakan Anda klik file itu dan isinya seperti ini. Nah, di sini ada nama aplikasi, namanya apa? App name, kemudian ada URL-nya. Kemudian di sini ada configuration database dari database connection. Nah, di sini ada MySQL ya. Kalau nanti misalnya kita pakainya Oracle atau pakainya Fox Pro, di sini tinggal kita ganti saja drivernya dengan Oracle ataupun Fox Pro. Kemudian DB host, ini host dari database-nya. Kemudian port, ini port yang kita pakai 3306 kalau kita pakai MySQL. Kemudian database name, ini nama database-nya ya, nama database yang ada di MySQL-nya. Kemudian DB username, ini biasanya kalau kita konfigurasi di localhost dia pakainya root. Kemudian passwordnya defaultnya kosong. Kalaupun nanti Anda gunakan password di database Anda, ini ya diisi sesuaiin aja dengan yang password yang Anda punya. Kemudian di sini ada SMTP. SMTP ini Simple Mail Transfer Protocol, biasanya dipakai untuk transaksi email atau mengirim email. Kalau misalnya Anda punya aplikasi, kemudian ada register di situ, kemudian ada verifikasi via email. Nah, ini harus dimasukkan. Nah, ini satu file saja, jadi nggak nyari-nyari kemana-mana saja. Di sini filenya, di file .env seperti itu. Ini di luar ya, di sini ada project Laravel. Ini kan ada folder. Nah, ini di luar, di bagian luar sini. Nah, ini kemudian ini yang harus diperhatikan oleh Anda semua. Selanjutnya, kalau diperhatikan lagi, isi ini sebenarnya sih dia terpisah. Ada di sini nih. Nah, di sini. Jadi, isi yang ada di sini ini sebenarnya isi dari yang ini. Tapi dipermudah oleh Laravel untuk dijadikan satu file daripada harus nyari satu-satu kan. Sebenarnya bisa juga nyari satu-satu, cuman ya agak ribet ya. Lebih mudah seperti ini. Tinggal kita rubah di satu konfigurasi, satu file. Nah, yang lainnya ikut berubah juga. Gitu. Kemudian di sini kita bahas tentang structure project Laravel. Jadi ada folder app di situ. Di situ merupakan tempat default penyimpanan kode yang sudah ditulis atau dikonfigurasi. Jadi tempat penyimpanan kodenya ada di folder app itu. Kemudian ada folder command. Di sini merupakan folder untuk penyimpanan perintah artisan yang dibuat untuk keperluan aplikasi Anda. Jadi pada saat Anda membuat project Laravel, Anda akan sangat dibantu nanti menggunakan fitur-fitur dari aplikasi artisan ini. Jadi artisan itu suatu library yang ngebantu kita lah untuk melakukan atau mengembangkan suatu project. Nah, kemudian ada config. Dari namanya saja sudah ketahuan ya. Config ini merupakan folder konfigurasi
baik untuk framework ataupun untuk aplikasi Anda sendiri. Next, ada folder controller. Controller di sini folder yang digunakan untuk menyimpan kelas-kelas PHP controller untuk memisahkan logika aplikasi dan beberapa kelas PHP. Jadi, pada saat kita mengembangkan suatu project, controller itu hal yang mutlak. Pasti ada lah controllernya. Nggak mungkin kalau nggak ada controllernya. Karena di sini kita menggunakan framework, konsepnya MVC, model view control, jadi pasti ada controllernya. Kalau model mungkin bisa kita abaikan. Kalau kita menggunakan membuat project yang kecil, kita nggak menggunakan model. Kenapa? Karena kita nggak terkoneksi dengan database misalnya project kalkulator seperti itu kan nggak pakai database tuh. Nah, makanya nggak selalu ada. Tapi kalau controller pasti ada. Nggak mungkin kalau nggak ada. Kemudian ada database. Di sini folder database ini merupakan tempat menyimpan keperluan basis data untuk migrasi, untuk pindah, untuk ganti misalnya ganti database dan seterusnya. Kemudian Bootstrap. Nah, ini berbeda ya, sedikit berbeda dengan Bootstrap yang Anda bayangkan. Bootstrap di sini merupakan folder yang berisi file-file prosedur untuk framework Laravel. Jadi kalau Bootstrap yang Anda kenalkan sebagai CSS ya. CSS untuk mempercantik tampilan, bagian view seperti itu. Tapi di sini bukan. Di sini merupakan file-file prosedur untuk framework Laravel itu sendiri. Kemudian ada vendor. Nah, vendor ini berisi semua paket komposer yang digunakan dalam aplikasi. Komposer di awal sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada materi tentang komposer, apa sih fungsi komposer. Nah, itu komposer itu paket-paketnya dimasukkan di dalam vendor ini. Selanjutnya ada folder test. Folder test ini berisi tempat menyimpan semua unit test atau keperluan pengembangan aplikasi. Jadi aplikasi itu setelah dibuat atau dikembangkan tentu akan ditesting kan. Kita melakukan testing biasanya setiap step itu kita melakukan testing. Oh, udah membuat button ini atau field ini, bisa nggak sih kita pakai? Nah, ini masuknya ke folder test ini. Kemudian view, ini bagian penting ini, bagian front end. Jadi folder ini isinya file-file PHP untuk keperluan tampilan front end atau yang berkaitan dengan user langsung. Front end aplikasi ini nanti bisa dipercantik juga menggunakan Bootstrap dari CSS itu ya, Bootstrap CSS, bukan Bootstrap miliknya Laravel tapi miliknya CSS itu yang isinya CSS semuanya. Kemudian folder public, di sini folder ini berisi aset yang digunakan untuk menyimpan file CSS. Nah, nanti Bootstrap itu kita masukinnya ke sini. JavaScript, image, file-file yang diperlukan yang lainnya. Nah, masukinnya ke sini. Jadi nggak di Bootstrap tadi, tapi di folder public. Config, ini tadi udah ada config-nya. Selanjutnya kita ke mode maintenance mode. Ini salah satu kelebihan dari Laravel. Dia memiliki satu mode atau satu bagian, satu perintah untuk maintenance mode. Ini diperlukan pada saat misal, ya amit-amit deh, jangan sampai deh. Misal, aplikasi kita udah launch, udah berjalan, atau web kita sudah berjalan nih, tiba-tiba diserang atau dapat serangan dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Nah, ternyata down nih, atau jelek nih isinya. Nah, kita bisa mengaktifkan maintenance mode. Di sini kita punya PHP Artisan Down dan PHP Artisan Up. PHP Artisan Down ini digunakan untuk meredirect web kita atau aplikasi kita untuk diredirect ke satu tampilan 503 biasanya. Nah, satu tampilan supaya kalau ada yang akses aplikasi kita, dia pindahnya ke situ. Dia akan diredirect ke situ. Nah, sedangkan yang PHP Artisan Up ini digunakan untuk meng-up lagi, atau misalnya kita sudah melakukan perbaikan, kita mau tampilin lagi, mau kita online-kan lagi ya aplikasi kita ini. Jadi
kita menggunakan perintah PHP Artisan Hub. Di sini nanti saya praktekkan saja. Ini tugasnya. Silakan Anda buka project Anda, kemudian cek satu persatu isi structure project. Saya hanya minta Anda untuk ngecek aja. Kemudian uji coba mode maintenance pada project Anda. Mode maintenance, di sini saya akan praktekkan mode maintenance. Nah, ini misalnya saya udah masuk ke file ini ya, file ini. Oh, kalau enggak, kita dari awal saja deh. Sebentar. Misalnya command prompt seperti ini. Saya masuk ke directory saya. cd htdoc project Laravel. Nah, seperti ini. Nah, silakan Anda buka ini. Nah, ini awalnya masih seperti ini ya. Jadi enable to connect karena kita belum aktifkan artisannya. Nah, kita seperti ini PHP Artisan Serve. Nah, udah online. Mari kita coba sekarang yang ini. Nah, ini udah masuk ya. Masuk ke aplikasi kita. Nah, tiba-tiba misalnya udah online nih, tiba-tiba web kita diserang dan dihack lah, misalnya tampilannya ini jadi kurang baik gitu ya. Biasanya kalau di device gitu ya, tampilannya jadi kurang enak dilihat. Nah, kita aktifkan ini. Misalnya ini, PHP Artisan down. Nah, seperti ini. Enter. Nah, dia masuk ke maintenance mode. Di maintenance mode ini kita aktifkan lagi, misalnya PHP Artisan Serve. Nah, ini supaya aplikasi kita masuk ke maintenance mode. Lihat nih sekarang. Nah, ini dia pindah ke sini, direct ke sini. Kalau kita akses aplikasi kita, dia akan pindah ke 503. Nah, di sini kita bisa melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang sudah dirusak oleh orang yang kurang bertanggung jawab tadi. Selanjutnya, kalau sudah diperbaiki, kita bisa up-kan lagi. Seperti ini. PHP Artisan up. Application is now live. Nah, sekarang kita panggil lagi PHP Artisan Serve. Kita coba akses. Nah, dia udah muncul lagi ke sini. Nah, ini untuk maintenance mode. Kemudian pengantar untuk bagian view, kita pengantar saja ya. Untuk pengantarnya, mari kita buka bagian ini. Mana project Laravel? Oh, ini project Laravel. Nah, kita cari view, folder view di mana? Di sini, di resource view. Kemudian di sini ada welcome blade. Nah, ini adalah tampilan ini. Nah, tampilan ini sebenarnya kode programnya ini. Siapa yang buat kode program? Ini default dari Laravelnya. Kita cari, kita ganti sederhana saja, yang paling sederhana misalnya, ini, misal line 84 ya. Di sini Laravel, tulisannya gede di sini ya, Laravel. Nah, silakan Anda ganti misalnya web lanjut D3. Silakan Anda Ctrl S. Di sini kita refresh. Web lanjut D3. Nah, ini hanya pengantar untuk bagian view. Jadi nanti selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang model, tentang view, tentang kontrol. Nah, ini pengantar untuk bagian view-nya ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.